Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang penilaian berbasis kelas. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sabrina Sari Saidia MPM 202151082, Kurniawati dengan MPM 202151091 dan Nova Nuraini dengan MPM 20215111115. Adapun cangkupan materinya, yang pertama itu prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas, manfaat hasil penilaian berbasis kelas, dan jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat peserta didik. Guru sebagai penggerak kegiatan belajar harus menyusun suatu rencana tentang cara-cara melakukan tindakan serta mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membangkitkan siswa untuk melakukan usaha-usaha yang efektif sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimum. Jadi, prinsip motivasi pada penilaian berbasis kelas bertujuan untuk memotivasi peserta didik supaya hasil belajar yang diperoleh dapat maksimum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Prinsip penilaian berbasis kelas yang kedua, validitas. Menurut William Wiersma, Stephen G. George, validitas diartikan extent to which a test measures what is intended to measure. Maksudnya, tingkat untuk mengukur sebuah tes apa yang hendaknya diukur. Sedangkan Ngalim Purwanto mendefinisikan validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Jadi dengan berprinsip pada validitas diharapkan hasil penilaian berbasis kelas dapat menjamin tercapainya standar kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan pada kurikulum. Validitas atau kesahihan perlu diperhatikan oleh guru, karena kesesuaian antara penilaian berbasis kelas dengan tujuan yang ditetapkan kurikulum akan meningkatkan validitas. Yang ketiga, adil. Adil artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan kelamin. Jadi, dalam memberikan penilaian, guru tidak boleh membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, terbuka. Terbuka maksudnya semua pihak baik guru maupun peserta didik perlu mengenali kemampuan masing-masing peserta didiknya, jenis penilaian maupun formatif penilaian yang akan digunakan. Jadi, guru tidak menutup-nutupi jenis penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, berkesinambungan. Prinsip kesinambungan artinya penilaian berbasis kelas dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan peserta didik. Hal itu dilakukan oleh guru untuk melihat kesinambungan pencapaian antara kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lain. Yang keenam, bermakna. Penilaian berbasis kelas diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, penilaian hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi peserta didik yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat dan tingkat penguasaan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Prinsip penilaian berbasis kelas selanjutnya yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian merupakan suatu hal yang berkaitan dengan seluruh kepribadian siswa, yang berkaitan dengan kumpulan bukti segala aspek perkembangan kepribadian siswa, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, prinsip penilaian berbasis kelas memiliki prinsip yang menyeluruh, yang berarti penilaian meliputi semua aspek-aspek kepribadian manusia, misalnya aspek inteligensi, pemahaman, sikap, ketulusan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, edukatif.
Penilaian berbasis kelas harus memberikan sumbangan positif kepada pencapaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, penilaian dan hasilnya harus dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat hasil penilaian berbasis kelas. Yang pertama, memberi umpan balik pada program jangka pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses belajar. Yang kedua, memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Yang ketiga, membantu pembuatan laporan lebih bagus, serta menaikkan efisiensi pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Bagi peserta didik, penilaian berbasis kelas sangat bermanfaat untuk memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik dan lebih menitikberatkan pada kemampuan, keterampilan, dan juga nilai. Sedangkan bagi orang tua, penilaian berbasis kelas diantaranya bermanfaat untuk yang pertama, mengetahui kelemahan dan peringkat anaknya. Yang kedua, mendorong orang tua peserta didik untuk melakukan bimbingan kepada anaknya. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua peserta didik untuk melakukan diskusi dengan guru ataupun sekolah dalam hal perbaikan kelemahan peserta didik. Jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis adalah alat penilaian berbasis kelas yang penyajiannya dalam bentuk tertulis. Tes ini dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian singkat dan uraian. Biasanya tes tertulis digunakan untuk menilai pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes yang dilakukan dengan jawabannya itu merupakan perbuatan dari siswa yang sedang dinilai. Tes perbuatan adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi praktek dan pengetahuannya. Jadi, tes ini digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung yang memungkinkan terjadinya praktek untuk mengukur indikator yang ditetapkan dalam kurikulum yang mengarah pada ranah psikomotorik. Perkenalkan, nama saya Nova Nurayani, NPM 202151115. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Yang selanjutnya ada yang ketiga, pemberian tugas. Pemberian tugas ini dilakukan mulai dari awal kelas sampai dengan akhir kelas yang sesuai dengan kemampuan perkembangan peserta didik. Materi pemberian tugas harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan kurikulum. Pemberian tugas ini dapat berupa tugas individu yang dilakukan guru secara periodik. Tugas tersebut dapat diselesaikan di kelas maupun di luar kelas atau di rumah. Pemberian tugas juga dapat berupa tugas kelompok. Biasanya tugas tersebut berupa hal-hal yang bersifat empirik dan kausistik. Kemudian peserta didik diminta melakukan pengamatan langsung dari lapangan. Yang selanjutnya, yang nomor 4, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Penilaian ini dilakukan guru untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik pada pembelajaran tertentu. Dalam penilaian proyek, guru hendaknya memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisa proyek. Yang selanjutnya, penilaian produk. Penilaian hasil kerja peserta didik atau produk adalah penilaian berbasis kelas terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk dan penilaian kualitas hasil kerja peserta didik tertentu. Pelaksanaan penilaian produk meliputi penilaian berbasis kelas terhadap tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan yaitu menilai keterampilan merancang, menggali atau menggambarkan ide. Tahap produksi, menilai kemampuan memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik kerja. Dan yang terakhir, tahap penilaian atau apresial. Yang selanjutnya, penilaian sikap. Sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Jadi, penilaian sikap dapat dilakukan dalam berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan berbagai objek.
sikap antara lain yaitu sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru mata pelajaran, sikap terhadap proses pembelajaran, sikap terhadap materi pembelajaran, dan sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu. Dan yang terakhir, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah menilai karya-karya peserta didik berkaitan dengan pelajaran tertentu. Dalam penilaian portofolio ada 5 manfaat dasar portofolio. Thomas Armstrong menyebutnya 5K penyusunan portofolio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karya yang dihargai. Untuk mengakui dan menghargai hasil karya dan prestasi siswa selama 1 tahun ajaran. Yang kedua, kognisi. Untuk membantu siswa menilai sendiri hasil karyanya. Yang ketiga, ada komunikasi. Untuk mengkomunikasikan kemajuan proses belajar siswa kepada orang tua, pengasuh, dan siswa itu sendiri. Yang keempat, kerjasama. Untuk menyediakan sarana bagi sekelompok siswa sehingga dapat menghasilkan karya cipta dan mengevaluasi secara kolektif. Dan yang terakhir, kompetensi. Untuk menetapkan kriteria yang membandingkan hasil karya siswa dengan siswa lain atau dengan titik acuan atau standar tertentu. Dengan menggunakan penilaian portofolio, kompetensi peserta didik dapat diketahui yaitu dengan melihat berbagai kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.